pada malam itu ada yang datangin aku di mimpi. Oke. Tuhan Yesus. Oh wow, so good. Ya, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang ke halaman depan rumahku. Ketika aku nyambut dia itu semuanya berwarna emas. Oh, oke. Dia datang pakai kereta kuda emas. Iya. Semuanya berwarna emas dari atas sampai bawah. Aku di situ sama dia tidak berbicara apapun, tapi aku tahu maksud kedatangannya dia. Tanpa harus melihat, sebenarnya nggak harus melihat untuk percaya gitu. Karena kebanyakan kejadian di hidupku itu bahkan sebelum aku bertemu dengan Tuhan Yesus, banyak hal yang ketika aku doakan terjadi kayak gitu. Oke. Tapi aku juga dari beberapa kali kamu ngomong tadi, aku melihat ada sebuah ekspresi yang kamu kayak mempunyai rasa kesedihan yang dalam banget di Jakarta. Itu apa sih? Apa ya? Kayak kamu kayak agak kesendet atau apa gitu yang aku lihat tadi. Apa sih yang bikin kamu? Ya karena ini aja kayak mengenang masa lalu aja gitu, yang sedih-sedih. Apa yang sedih-sedih sih yang kamu kenang dari masa lalu yang benar-benar yang mungkin yang mengubah hidupmu sekarang gitu? Salah satunya itu yang tadi, kerja bersih sepatu. Untuk beberapa orang mungkin ngerasanya wah pride kayak gitu kan. Gua sebelumnya artis diagung-agungkan, dielulukan orang, gila aja gua nyuci sepatu orang kayak gitu kan. Di situ aku ngerasa kayak nggak bisa kayak gitu. Mungkin beberapa temanku ada yang mengingatkan, tapi itu kayak nggak bisa kayak gitu. Kalau aku gengsi, orang tua gue makan apa? Iya, setuju. Ya kan gitu. Gue makan apa? Kita makan apa di sini? Kita butuh pekerjaan. Kalau enggak kita nggak makan besok. Bahkan waktu aku jadi SPG itu, aku cuma punya uang 10.000. Oke. Uang 10.000 itu aku cuma buat beli bekal untuk ketika aku kerja jadi SPG. Ya kan di mall mahal ya kan. Iya, setuju. Ya udah bawa bekal dari di warteg depan rumah. Iya. Habis itu ya udah bawa ke sana kerja. Ya ternyata fine aja sih. Momen apa yang membuat kamu benar-benar sedih banget ketika kamu mengingat hal itu? Mengingat sesuatu? Apa ya? Mungkin kayak sampai saat ini masih belum benar-benar bisa kasih apa yang orang tua mau sih gitu. Apa yang kamu ingin kasih ke orang tua kamu sih sebenarnya? Kita ngomong secara value kamu aja ya dulu ya, bukan value orang tua ya. Beda lagi kalau value orang tua. Nah, kalau dulu kan emang aku ada bangun rumah untuk orang tua, tapi emang saat ini terbengkalai gitu kan. Ya karena orang yang bekerja sama-sama kita emang kurang lah kayak gitu. Dan sampai saat ini masih terbengkalai, itu aja sih yang belum terwujud kayak gitu sampai saat ini. Jadi beban juga. Oke. Dan disitulah, tapi gini sih, aku melihat bahwa ada yang kamu akhirnya belajar gini. Namanya kita hidup ya. Hidup itu kita itu sebagai manusia pasti berproses gitu ya. Ada hal yang kamu akhirnya saat ini mungkin kamu sedang berjalan untuk berdamai nggak sih sama terhadap sesuatu dalam masa lalu apapun itu, ada nggak? Aku udah damai kalau sekarang. Kalau kakak nanya aku 9 bulan September kemarin, mungkin aku berbeda sama saat ini. Gimana tuh? Jadi emang sebelum saat ini ada banyak hal yang terjadi di hidupku. Entah di pekerjaan, entah di keluarga, segala macam kayak gitu. Dan aku tuh ngerasa kayak pengen ngamuk aja kayak gitu loh. Karena kok nggak bisa ngertiin sih, kayak misalnya orang tua tuh kayak kok aku udah berusaha sekeras ini, aku minta pengertiannya dikit aja kok nggak bisa ngerti ya kayak gitu. Kenapa sih harus kayak gini gitu? Terus untuk di lingkungan pekerjaan juga sama kayak gitu kan. Orang-orang ya kalau misal orang luar mungkin nggak akan begitu bisa. Nggak nangis kakak. Nggak kirain, lagian tiba-tiba diam gitu sih ya. Terus nanya, kenapa lalu ikut-ikutan juga ya? Berpikir. Oke. Lanjut. Iya, di dunia pekerjaan juga sama gitu loh. Kan kalau di dunia entertain mungkin kayak fans yang hanya melihat dari luarnya aja nggak akan tahu kan di belakang ada terjadi apa. Iya, setuju. Ya komentar-komentar mereka juga kadang bikin sakit hati kayak gitu. Ya banyak hal lah yang aku rasa kayak
aku tuh nggak bisa damai nih kayak gini gitu. Sampai ada satu ketika tuh kayak bener-bener kayak depres banget kayak gitu kan. Nah ini lagi nih, aku depres banget, aku sampai nyari dia. Kayak Ya udah lu sini bagian yang jemput. paling susah banget ya hidupnya, paling pokoknya dia susah lu yang ada mulu ya, maksudnya harus ada, bukan masa ada mulu tapi harus ada Harus masalahnya. ada. Dipaksa, masa kalau ada kan beda ya. Enggak ya. Kalau harus ada itu berarti kan lu lagi pressure untuk kayak lu mau nggak mau harus ada lu. Tapi bukannya harus ada, tapi dianya yang selalu menyempatkan diri untuk aku. Disuruh kali ya sebenarnya, bukan Enggak loh, enggak. Iya. Enggak bener. Jadi pas aku lagi depresi itu dia tahu gitu. Udahlah sini ayo kita pergi main, ngapain kek, dia bilang kayak gitu, diajakin keluar kayak gitu kan. Terus sebelum ketemu dia tuh aku udah kayak ngobrol sama suamiku sampai kayak nangis kayak gitu kan. Tapi kok kayaknya masih belum beres ya masalah di hati ini. Kok kayak aku udah cerita ini semua masalahku dari A sampai Z yang Iya. aku rasain, yang aku sedihin, yang aku keselin apa. Iya. Tapi kok masih belum damai kayak gitu di hati ya. Pas habis cerita sama si Kak Ana juga sama. Aku udah kedua kalinya aku ketemu dia, mataku sembab. Dia juga sembab gara-gara habis nonton drakor. Oke, fine, oke. Oke, fine. Ketemuan, aku curhat juga lagi sama dia, kok masih belum damai ya, kenapa ya ini ya, kayak gitu kan. Dalam perjalanan kita pulang main, kalutlah pikiranku. Waktu depresi itu emang ada kayak kepikiran, udahlah nggak usah hidup lagi aja deh, ribet banget hidup gua kayak gitu. Kayak udahlah mau berhenti aja deh dari sini deh, kalau gua mati kayaknya lebih damai deh hidup gua nggak mesti mikir kayak gitu. Berarti sudah ada pemikiran hal itu. Oke. Terus Tapi sorry, kamu baru kali itu doang atau kamu udah pernah mengalami pemikiran-pemikiran itu, tapi ya mungkin yang ini yang paling besar? ini yang paling besar. Oh, berarti sebelumnya udah pernah ngalamin pemikiran gitu, pernah? Ini kedua kalinya. Pernah ke kayak ke profesional, ke psikiater atau psikolog nggak? Enggak. Bukannya aku nggak trust mereka ya, Iya, tapi iya. kayak aku rasa aku masih bisa solve. Oke. Sama support system dari keluarga, teman kayak Kak Anoy kayak gitu, sama suamiku kayaknya I'm okay kayak gitu. Oke. Cuman emang pada saat itu kayak aduh capek ya kayak gitu. Udahlah kalau misalnya gue nggak ada di sini kayaknya lebih tenang deh hidup gue deh kayak gitu kan. Gue nggak perlu pusing mikirin keluarga gue lah, gue nggak perlu mikirin masalah kerjaan gue lah. Iya. Kayak gitu. Iya, paham. Terus di sela-sela itu pas aku lagi jalan perjalanan pulang sama Kak Anoy, beneran di isi kepalaku tuh udah penuh. Kayak kalau misalnya merem mata mah gue hilang, bisa aja hilang saat itu gitu kan. Ada satu suara muncul. Kecil. Dia bilang, keinginan untuk hidup yang bisa bikin kamu lepas dari situasi saat ini. Itu jelas di kecil tapi ada kayak gitu. Ya. Nggak pernah aku pikirin sebelumnya kayak gitu. Tiba-tiba muncul. Oh, ini ya kayaknya jawabannya deh gitu. Kata-kata apa itu? Itu yang tadi aku bilang. Keinginan untuk hidup yang akan membuat kamu lepas dari situasi saat ini. Jadi keinginan kamu untuk hidup yang makanya yang bisa bikin kamu tuh jadi lebih bisa bebas kayak gitu. Jadi aku ini nggak cerita ke Kak Anoy, tapi setelah 1 bulan kemudian baru aku cerita. Kamu nggak ngomong sih katanya kayak gitu. Aku di situ aku bilang sama Kak Anoy, ini kayaknya nggak bener nih aku nih, gue bilang kayak gitu kan. Dibantuin lah sama dia. Masa kenapa, dia bilang kayak gitu, nggak tahu nih kayaknya ada sesuatu deh di aku bilang kayak gitu kan. Pikiranku kayak penuh banget, kayak dihasut-hasut dari tadi, aku bilang gitu. Ceritalah aku sama dia, terus dia dengan ilmunya memijat-mijat dan aku seperti di ruqyah. Ya aku doa juga kayak gitu kan, pelan-pelan tiba-tiba mual gitu. Habis setelah itu kejadian itu berangsur-angsur sampai saat ini. Gue penasaran banget sempat tadi kan kamu bilang bahwa kamu itu udah nikah. Itu baru berapa bulan? Baru dari September tahun ini. Awalnya apa sih yang bikin kamu kayak, oh gue akhirnya mau nikah nih? Apa ya? Karena udah lama pacaran aja sih. Berapa? 8 tahun ya? Dari 2017 berapa tahun? Berapa tahun sih? Matematika jelek nih. 7 tahun. 7 tahun lah ya, kurang lebihnya gitu. Akhirnya memutuskan nikah. Dapat experience apa dalam pernikahan? Ini mau ditanya balik aja nggak? Kan gue udah lebih lama nikahnya. Gue udah 4 tahun. Nggak ada beda sih kayak pacaran.
Mungkin karena kita pacarannya udah lama, terus emang dari awal itu komit buat nikah. Pacarannya tuh udah komit buat nikah, jadi nggak ada tuh namanya jaim-jaiman. Tapi ada baru nikah ada struggle dikit nggak sih? Udah baru berapa bulan ya nikah? 2 bulan. Ada struggle dikit nggak sih? Yang kayak, oh gue baru tahu nih orang kayak gini banget nih kan, karena kan menikah itu gini loh. Ketika lu pacaran sama nikah kan pasti beda. Intensnya juga akan pasti berbeda. Intens karena lu setiap hari ketemu kan. Jadi borok-boroknya akan lebih kelihatan, baik-baiknya akan lebih kelihatan. Enggak sih, kebetulan enggak sih. Enggak ada bedanya sih. Mungkin karena baru 2 bulan kali ya. Kita taruh aja tunggu ya 3-4 bulan lah. Ntar kalau misalnya udah jalan 6 bulan, boleh nanti dipanggil ke sini lagi. Apa yang dirasain gitu? Apa masih mau bertahan pernikahan atau tidak gitu kan? Tapi kalau misalnya bilang kayak ribut gedenya udah pernah ngalamin kayak gitu. Apa yang dibikin ribut gede itu apa? Misunderstanding lah, kayak miskom aja. Dia kan tipikal orangnya itu suka mendem. Okay. Kalau aku ada masalah, aku ngomong saat itu juga, biarpun itu mungkin salah sasaran gitu ya. Aku emang orangnya langsung kayak saat itu kalau mau beres-beres kayak gitu loh. Sedangkan dia tipikalnya yang mendem-mendem. Jadi kadang tuh suka sebelnya adalah ketika dia membahas sesuatu yang aku pikir itu udah lewat. Biasanya kan cewek yang suka ngulang-ngulang. Nah itu kebalikan dari dia kayak gitu. Nah itu kan kalau mas pacaran beda ya. Kalau udah serumah kan pasti cara ngadepinnya gimana sih? Ketika itu terjadi gitu maksudnya. Kalau satu rumah kan udah beda gitu. Kalau misalnya pacaran kan ya gue antara gue blok kalau gue nggak angkat juga selesai urusan penyakit kan. Kalau sekarang sih mungkin lebih kayak emang tipikalnya kayak gitu, nggak bisa aku rubah kan namanya. Ya aku nggak bisa ngarepin orang berubah dong. Ya. Kalau dia butuh waktu, aku kasih dia waktu. Jadi akunya yang belajar untuk sabar ngeluarin emosiku. Gitu. Kalau aku lihat dia lagi nggak bisa diajakin ngomong, ya udah jangan. Tahu nggak sih? Dia juga sama. Tahu nggak sih cara kita mengenal Tuhan lebih dalam tuh paling gampang, paling jitu itu ketika kita nikah, justru. Kenapa tuh? Coba. Karena kan gini, kita mengenal Tuhan itu kan nggak kondisi dengan kondisi yang menyenangkan. Kita mengenal Tuhan dengan bisa kondisi yang buruk. Ditimpa masalah apapun itu ya. Dan berdamai dan dinamis memaafkan itu kan cara kita mengenal Tuhan yang paling esensial seperti itu gitu. Mulai merasakan itu nggak sih kayak oke nih gue mesti belajar berdamai, ini nggak sih lebih intens nggak? Kalau itu dari awal pacaran sih udah sih, karena banyak yang kayak baiknya kita udah tahu kayak gitu kan, baiknya pasti kita terima gitu. Bagian yang buruk-buruknya gue bisa terima nggak nih, karena nggak mungkin aku merubah seorang manusia gitu. Apalagi umur dia sama aku terpaut lumayan jauh kayak gitu kan, pemikirannya udah lebih mateng dong, makin nggak bisa dirubah dong. Jadi ya. Suami umur berapa? Kelahiran 80, 44. Oh, 44. Oke. Ya jadi jauh sih. 10 tahunan lebih. Ya udah belajar menerima aja. Gitu. Wow. Rencana mau cepat punya anak atau apa? Enggak. Oh enggak justru. Belum. Ya bagus lah, menurut gue lebih baik menikmati. Aku rasa akunya yang kayak belum siap sih. Kayak aku masih pengen kayak main-main aja gitu. Dari dianya juga enggak yang kayak ya harus hari ini enggak kayak gitu. Ketika kamu siap aja baru. Nah, aku juga melihat bahwa tadi kita ngobrol sebelum pas lagi break dan sebagainya. Aku lihat kamu punya kedekatan yang cukup dekat banget sama orang tua kamu ya. Ya lumayan. Iya maksudnya. Tetapi biasanya yang sering kalau anak perempuan tuh biasanya dekatnya sama bapak. Ya. Sedekat apa sih kamu bapak? Kalau sama ayah? Kalau sekarang sih mungkin karena udah tinggalnya lumayan jauh. Iya. Terus aku juga emang nggak begitu banyak komunikasi sama mereka, jadi kayak udah ada berjarak gitu lah. Tapi kalau dulu ya? Dulunya deket. Kayak kalau misalnya aku dulu kan nyanyi kan, aku tadi cerita aku sering nyanyi kesana sini pas masih kecil. Itu kita sering banget, aku sama papaku sering naik motor bareng berdua berkilo-kilometer. Kehujanan, panas, atau kita kemana lagi gitu diantarin selalu sama dia. Momen apa yang paling spesial yang mungkin yang membekas buat kamu sama apa? Itu
Saya dari Skadal pergi ke Sungai Pinang itu berapa jam ya? Kayak lumayan jauh deh. Itu pakai motor berdua kayak gitu. Entar dari mana ke mana diantarin lagi. Maksudnya nggak semua orang tua. Aku dengar dari cerita-cerita temanku atau pengalaman-pengalaman orang. Nggak semua orang tua mau nge-support anaknya sampai segitunya kayak gitu. Iya, oke. Jadi kayak itu sih kayak momen kedekatannya aku sama papaku tuh sampai segitunya sih papa kayak gitu. Kita kan tahu bahwa hidup tuh kayak gue percaya banget bahwa hidup tuh kayak yin dan yang gitu ya, hitam dan putih gitu ya. Nah, gue percaya juga antara lu sama bapak lu atau emak lu, Nah, hubungan lu sama nyokap tuh seperti apa sih? nggak deket. Hah? Gue sama nyokap nggak deket. Apa yang bikin lu akhirnya kayak gue nggak deket nih? Mama itu Tipikal orang seperti apa? tipikal dari dulu sih emang lebih dekatnya ke adik. Oke. Ada cowok? Cowok. Oh iya. Emang No wonder. suka sama anak cowok kayak gitu. Iya. Kalau No kita wonder. sama anak cewek ya nggak begitu diperhatikan kayak gitu. Jadi ya begitulah. Konflik apa sih yang menurut kamu yang besar atau konflik yang mungkin membuat kamu bertumbuh menjadi yang sekarang ini terhadap ibumu? Sama kayak ketika aku belajar menerima pasanganku, aku juga harus belajar menerima orang tua aku ya kayak gitu. Misalnya ada momen ketika aku menuntut sesuatu dari mereka tapi mereka tuh kayak gimana ya? Sesuatu hal yang bisa mereka wujudkan tapi mereka tidak mau kayak gitu. Kamu punya tuntutan apa? Lu punya tuntutan apa? Aku kan tulang punggung keluarga. Ya. Jadi papa mama itu memang tanggung jawab aku. Ya. Tapi somehow aku juga butuh. Sorry, tapi papa bekerja kan tapi kalau kan? sekarang udah nggak, papa udah 70 tahun. Oke, iya. Kalau dulu iya dong. Kalau dulu iya. Kalau sekarang nggak sama sekali orang tua. Iya, udah segitu. Jadi somehow aku juga kayak ngerasa adikku sama kakakku dibanding sama tahun-tahun lalu ya dapat tambah umur tambah dewasa dong. Pasti. Aku nggak bisa nih kalau misalnya kayak, bukannya aku nggak bisa tapi kayak aku maunya juga saudaraku yang lain juga turut serta untuk bertanggung jawab sama orang tua kayak gitu. Seberapapun yang kalian mampu kayak gitulah. At least kalian tuh ada kontribusinya sama orang tua. Ini orang tua kita bersama kayak gitu. Nggak bisa semua hal tuh di gua kayak gitu loh. Tapi yang gua lihat dari orang tua gua justru kayak demand-nya ke gua mulu kayak gitu. Gua ngerasa kayak nggak bisa nih kayak gini. Kayak papa mama bukan jatuhnya ngemanjain apa gimana kayak gitu loh sama saudara yang lain kayak gitu. Sedangkan gue dalam posisi gue lebih sulit dibanding saat ini, gue aja berusaha yang terbaik buat kalian, berusahain apapun itu kayak gitu. Kenapa ketika saudara-saudara lain yang sudah lebih mampu dibandingkan posisi gue zaman dulu, kalian tidak mau membebankan hal itu kayak gitu? Kenapa selalu gue mulu yang dibebanin ya? Rata-rata nyokap gue juga gitu. Nyokap gue kan anak perempuan salah satunya. Juga begitu. Gitu ya? Ngalamin hal itu juga. Tapi menurut gue itu hal yang normal, hal yang cukup wajar karena memang anak perempuan biasanya lebih diandelin dari anak laki sih sebenarnya. Why? Padahal ya ajaran mamaku dari kecil itu anak cewek itu harus pekerjaan rumah tuh harus bisa kayak gitu kan. Nanti kamu jadi istri orang lah kayak gitu. Terus anak laki itu harus banyak belajar, nanti bakal jadi tulang punggung keluarga. Intinya didikannya dari kecil aja kita tuh udah dibedain kayak gitu kan. Secara di keluarga kayak gitu. Intinya nanti anak laki gede buat cari uang buat membantu keluarga kayak gitu. Entah keluarganya dia sendiri atau keluarga kita saat ini kayak gitu kan. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Kayak lo bukannya dulu ajaran lu seperti ini ya kayak gitu. Kenapa sekarang jadinya berbeda kayak gitu. Itu yang kadang tuh suka aku debatin sama mereka. Tapi terakhir ini aku juga ada kayak ayo udahlah kayak gitu kan. Toh aku selama ini juga tidak merasa kekurangan. Kenapa? Karena hal ini aku jadi harus merasa kurang kayak gitu. Jadi udah jalanin aja. Tapi kayaknya kalau dilihat kamu itu punya sering konflik besar itu sama nyokap ya? Lebih kayak beda pendapat aja sih. Konfliknya apa sih paling besar banget? Mendidik anak itu harusnya tidak dilihat dari gendernya cewek atau cowok gitu loh. Aku sama aja kayak gitu. Ya selama ini aku masih kayak ngerasa dibeda-bedain aja sih. Sampai saat ini kayak gitu. Jadi aku kayak bilang terakhir itu aku sempat bilang sama papa mama juga, adikku kebetulan juga sangat mengerti kayak gitu kan situasinya aku kayak gitu. Jadi adikku juga
mau turut serta untuk ya ayo sini ya nggak apa-apa kok, gue juga bisa bantu kok kayak gitu, kooperatif lah anaknya kayak gitu. Cuman emang dari papa mama tuh yang kayak janganlah kayak gitu loh. Itu yang kayak aku jadi bertanya-tanya kenapa, why kayak gitu, kenapa adik gue dilarang untuk ikut turut serta bertanggung jawab atas kalian kayak gitu. Cuman ya kadang gue juga informasiin kayak mama tuh nggak bisa, kan dulu adikku tuh bener-bener anak rumahan banget gitu kan, mama tuh care sama anaknya tuh menurutku terlalu protektif banget gitu, apalagi anak laki gitu. Anak laki menurut aku justru harus dibiarin banyak main keluar lah, sama temen, bikin pergaulan yang banyak kayak gitu, banyakin temen kayak gitu. Tapi mamaku tuh justru seneng sama anaknya yang di rumah doang kayak gitu. Menurutku nggak bisa kayak gitu, aku bilang mama mau sampai kapan anaknya mama tuh diam diketek hanya mama doang kayak gitu kan. Dia nanti suatu saat akan berkeluarga, dia bakal jadi kepala keluarga, nggak bisa kayak gini. Apa yang dia mau bisa diajarkan ke anak-anaknya nanti kalau misalnya dia sendiri nggak punya pengalaman kayak gitu. Ya kadang kalau misalnya ketika udah debat kayak gitu terdiam, ya nggak tahu dia nerima apa enggak ya. Tapi adikku pada akhirnya dia inisiatif sendiri keluar dari rumah. Aku masih mikir sih sampai saat ini, kayak gue tujuan hidupnya apa ya, tapi nggak sekeras dulu lah sama diriku sendiri gitu kan. Kayaknya gue harus kayak gini nih, kayaknya harus begini nih gitu. Kalau misalnya aku ngejar ini, kayaknya hidupku baru full rasanya kayak gitu kan. Tapi ternyata akunya masih kayak nggak konten, nggak damai kalau aku ngejar ke sana kayak gitu loh. Terakhir ini ya setelah aku jalanin, ya udahlah jalanin aja. Kalau masih belum ketemu tujuannya, nanti Tuhan juga bakal nunjukin kok kemana gua itu harusnya berada kayak gitu. Ya usaha mah tetap ya, apa yang bisa aku lakuin saat ini aku lakuin, tapi nggak harus sengebet itu juga gitu.